Hadirkan umum yang soleh, insya Allah nambah rahmat, nambah berkah, amin ya rabbal. Begitu juga tadi ada Ustaz yang mana nih? Pengurus dari Ustaz Jai dari Kanwil Agama ya, yang mewakili tadi Ustaz, masya Allah. Begitu juga Ustaz yang dari sebelah kanan dari jamaah. Yang mungkin tidak dapat sebutkan satu-satu namanya dicoret semua, tapi insya Allah tidak akan menghilangkan rasa takrim, rasa cinta kepada antum sekalian, dan terkhususnya nih ketua rombongan kita nih Ustazah Khairiyah binti Kiai Tajuddin M. Hud, masya Allah. Dosen anak murid kami bu, kuliah di UIN, dosennya ibu nih galak katanya ini. Tapi kalau nyawa aslinya itu senyumnya manisnya ya Allah. Rela kita yang senyum Ustazah Khairiyah ya Allah, masya Allah. Anaknya belajar sama kita di pondok pesantren, dan sekarang alhamdulillah anak beliau belajar di Yaman untuk S1 di International Islamic University of Al-Ahqaf di Yaman. Kita doakan anak Ustazah Khairiyah, anak-anak kita galanya yang berada di insya Allah jadi tokoh ulama, amin. Soleh dan soleha, amin. Tambah soleh, tambah takwa, tambah istiqomah, amin. Dan kita minta perkumpulan kita jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Begitu juga para ibu-ibu, ummahat, para akhwat yang masya Allah berkumpul dari segala tempat, muslimat NU yang insya Allah jadi payah kita demi menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita dapat bahagia berkatnya daripada baginda, amin ya rabbal. Tak bakal panjang lebar nyok naon kipas galau Ustaz lagi ingetan ini latih golita ini banting ini Ustaz mah. Insya Allah juga kata Ustazah Khairiyah, setiap keringat yang netes demi baginda Nabi Muhammad, insya Allah jadi saksi kaki kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dan juga insya Allah kita sini haji dan umrah lewat tour travel Ustazah Khairiyah. Kami lagi belum diumrahkan, kami baik tahun depan. Amin. Sudah panjang lebar yang kita tengok sesuai tema itu adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan diri dia contoh bagi orang lain, betul tidak? Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah uswah, contoh yang terbaik. Kita tak bisa meloi Nabi Muhammad 100%, tak pacat. Nabi Muhammad makannya tangan kanan, minumnya duduk. Kalau Nabi Muhammad, kalau ada orang yang makan dengan tangan kiri, minumnya sambil tegak, itu sifatnya syaitan, tidak meloi Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Karena syaitan, adapun setan itu yakul shimalan wa yashrab qa'iman. Setan itu makannya dengan tangan kiri, minumnya sambil tegak. Kemana lagi? Apalagi kita kalau kondangan makannya tegak, ya Allah. Ini tidak meladani akhlak baginda Nabi Muhammad. Keluar dari sini kita yang kecil deh, contoh paling kecil deh. Apa itu? Urusan makan. Jangan makan pentol pengen jalan. Ya Allah. Ditegur bu, jangan makan tegak bu, kesalahan sini. Oh pentol yang ke sini. Ya Allah siap. Makanya makannya sambil melai akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Makan jangan sambil main hari kita diganggu dengan HP. Guru kami ngomong HP ini setan gepeng. Bentuknya gepeng ganggu kita. Berapa banyak obat ini sebab setan gepeng ini, maaf. Berapa banyak sebab setan gepeng ini anak sama maknya berbala. Ini tidak melok teladan baginda Nabi Muhammad. Salah satunya kenapa? Karena hidup Nabi Muhammad itu berkah. Karena apa yang melok Nabi Muhammad itu berkah. Apa yang berikatan dengan Nabi Muhammad jadi berkah. Nabi Muhammad lagi tidur, ada Muslim datang kepada Nabi Muhammad.
masih keluarganya Nabi Muhammad lagi itu keringetan baginda Nabi Muhammad. Dimbe keringetnya diwadahi botol. Jadi apa? Minyak wangi lebih wangi dari misik. Ini ingat, nih keringatnya baginda Nabi. Keringat kita kecil. Apalagi harus makan selalu. Nah, habis. Kapan nempel di situ keringat? Wow, seminggu udah menyentuh baunya. Ini keringatnya bagi kenapa? Berkat Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, ada seorang yang awalnya dia kafir lalu dia masuk Islam. Dia cerita, dulu waktu aku masih kafir, tidak beriman sama Nabi Muhammad, tidak ada orang yang cinta sama Nabi Muhammad kecuali sahabat Nabi Muhammad. Saking teladannya Rasulullah hebat, saking berkata Nabi Muhammad wudhu, banyu wudhu tak pernah nyampak ke tanah dimbe iwong. Banyu wudhunya Nabi Muhammad dimbe iwong, kenapa ya ternyata? Banyu wudhunya gitu, buang iwong. Apa deh yang ada di Nabi Muhammad berkat? Ludahnya Nabi Muhammad berkat. Suatu kali disebutkan Musailamah Al-Kadzab, tahu Musailamah Al-Kadzab? Tahu? Siapa Musailamah Al-Kadzab? Nabi Musailamah Al-Kadzab ditantang oleh orang-orang dusun. Musailamah, kata orang-orang dusun. Musailamah, kau tahu tak Muhammad itu hebat, Muhammad itu top, ludahnya lagi berkat. Apa yang digawekan oleh Muhammad, kata Musailamah? Ini Muhammad oleh para sahabatnya Nabi Muhammad. Dia datang ke sumur, sumurnya ini makhluk milik. Sumurnya terbuat daripada air garam. Jadi kalau minum dari sumur itu, wong tak bakal hilang hausnya. Kenapa? Banyunya asin. Kaki banyu asin. Banyunya asin. Akhirnya apa yang digawekan Nabi Muhammad? Dia datang ke sumur itu, diludahi oleh Nabi Muhammad. Ketika diludahi oleh Nabi Muhammad, banyu asinnya hilang, banyunya jadi naik. Ini Nabi Muhammad berkat. Coba ludah kita. Musailamah merah juga. Kalau main itu aku baca juga kata Musailamah. Kata Musailamah, aku baca juga. Datang ke sumur Musailamah Al-Kadzab. Ini yang aku Nabi. Nengok, Allah menunjukkan mau yang tak berkat. Ketika disuruh meludahi sumur ini, ketika meludah di sumur ini Musailamah Al-Kadzab, apa yang terjadi? Buangnya di sumur. Sumur jadi tambah bau, seminggu sekampung kebauan galau, banyunya jadi kering. Ini wong ludah tidak apalagi Nabi Muhammad pernah nyembuhkan tangannya, Nabi Muhammad pernah nyembuhkan mata wong yang pernah keluar dari matonya, mata keluar dari kepala. Siapa sahabat Nabi Muhammad kota ada? Suatu saat di perang Uhud mereka kalah, turun para sahabat dari puncak gunung. Wong Quraisy ngepung lagi. Ketika orang Quraisy ngepung, para sahabat ini dianya menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sih kok sahabat Nabi Muhammad namanya Qatadah. Apa tuh Qatadah? Sahabat Nabi Muhammad Qatadah masang badan. Lalu tidak sengaja dari wong Quraisy ini mukul tompaknya kena kepalanya, saking kuatnya biji matanya mentung. Dibawa ke arah Rasulullah. Ya Rasulullah, mata aku mentu ya Rasulullah. Ada matanya pernah digawat. Nanti insya Allah kita jauh dari bayang balak insya Allah, amin ya Rabbal. Diambil oleh Rasulullah, dimasukkan kepada kepala matanya Qatadah. Kata Qatadah, mataku lebih sehat sebelum ketimbang waktu mata aku sehat. Ini berkat Nabi Muhammad. Nah kita pengen hidup kita ini berkat. Kita sering dengar berkat, benar tak? Sering barokah, berkat. Apalagi barokah, berkat. Sering kita dengar berkat, tapi kadang kita tidak paham apa arti berkat. Apa itu arti berkat, Ibu? Nih dengar nih, apa itu arti berkat? Dicatat baik-baik. Mungkin hidup kita ini belum berkat. Nah mungkin hari ini kita belajar dari berkatnya baginda Nabi Muhammad sebagai uswah teladan hidup kita, biar hidup kita jadi berkat. Apa arti berkat? Berkat itu ziyadatul ilahi, ziyadatul khair ilahi fi syai' wa thubuti. Bertambahnya banyak bentuknya. Ini nambah lagi.
ngasih berkat, bertambahnya kebaikan daripada Allah, dan mantapnya kebaikan itu namanya apa baik kalau kita punya sesuatu ada manfaat, ada kebaikan, berarti itu jilbab kita warna hijau ini bermanfaat, berarti baju kita kalau kita gunakan untuk hal yang manfaat disebut sendal kita kalau kita gunakan untuk tempat yang baik manfaat itu HP kita mereka Ustaz ceramah manfaat disebarkan, share, like, and subscribe. Ini kan membagikan kebaikan, maka hidupnya kadang guru kami ngomong makna berkat itu yang sedikit terasa banyak, yang banyak bermanfaat, itu berkat. Punya harta sedikit tapi terasa banyak, itu bermanfaat. Gaji cuma 1.500.000, gaji 1.500.000, tapi pajak dapur berasa, duit jajan anak, pajak rumah tinggal, beli mobil Alphard, beli pesawat, wah 1.500.000, saking berkatnya sudah 1.500.000. Ini catat ya, berkat itu yang sedikit terasa, yang banyak bermanfaat. Punya harta banyak bermanfaat. Di NU Muslimat nak pengen ada maulid, bantu sumbang, ada anak yatim, bantu sumbang. Itu saya dengar nih 1938 Muslimat NU ini diprakarsai oleh Nyonya Juwaisi, dibuat untuk pertama kali Muslimat. Apa yang mereka, salah satu program pertama adalah membuat panti asuhan. Muslimat NU pertama kali. Melok siapa? Teladan akhlak baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Gawainya manfaat, hidupnya berkat karena ngurusi anak yatim. Insya Allah Muslimat NU tambah berkat. Amin ya Rabbal. Kapan yang lebar cuma pintu be? Allah naruh berkat di 3 hal ini. Ingat dicatat. Tadi kita udah paham ya apa arti berkat. Yang sedikit terasa, yang banyak bermanfaat, itu makna berkat. Allah letakkan berkat ketiga hal ini. Ingat itu. Apakah kita termasuk hal yang berkat ini? Penting ini. Nah ibu dengarkan ini bu, penting ibu. Apakah kita ini termasuk orang yang berkat ibu? Ibu. Oh ibu. Yang belakang bu. Coba suaranya yang belakang ada. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan sebelah sini sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah letakkan berkat ketiga hal. Catat. Apakah kita termasuk orang yang berkat? Yang pertama, al-barakatu fil makan. Allah letakkan keberkahan itu di satu tempat. Ingat, Allah letakkan keberkahan itu di satu. Dari mana Ustaz? Dari Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah dari Mekah menuju Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini Aqsa tempat bukan? Aqsa tempat bukan? Oh bukan? Tempat. Aqsa itu yang kami berkahi kepada Allah. Kenapa alasan Aqsa itu berkah? Menurut tafsir Jalalain, nyebutkan kata Imam Jalaluddin, kenapa tempat itu berkat? Sebabnya ada dua. Nah ini kita nak motivasinya nih, cak mana tempat kita biar berkat. Pertama, anna Masjidil Aqsa, bahwasanya Masjid Aqsa itu adalah anna haulal Aqsa, sekeliling daripada Aqsa, maqabirul anbiya wassalihin wal awliya, karena sekeliling daripada Aqsa itu adalah kuburan para nabi, kuburan para wali soleh, dan kuburan orang wali. Motivasinya apa Ustaz? Kalau tempat kita nak berkat, datangi, hadirkan wong-wong yang ngawak berkat, wong yang melok Nabi Muhammad, datang di rumah kita, wong yang ngawak berkat, wong soleh. Jangan kita masuki wong yang tak baik di rumah kita. Biar tempat rumah kita berkat. Hanya ibu, ngomong sekarang, zaman sekarang
ngumpulkan untuk bergosip, salah itu. Salah itu. Ini tidak berkat ini. Kasih jalan Bu ya. Ya, selamat datang kepada Ketua PBNU Sumatera Selatan. Silakan. Yang pertama di mana tadi berkatnya? Ada di tempat. Kenapa sebabnya tempat itu jadi berkat? Satu, didatangi dengan uang-uang yang baik. Tempat ini jadi berkat sebab kedatangan muslimat. Tempat ini jadi rahmat karena didatangi oleh muslimat. Maka tempat ini jadi berkat. Apa Ustaz kita berkat? Apa yang kita gawekan? Kita baca sholawat, kita baca Al-Quran, kita dengarkan nasihat warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tempat ini berkat. Penting itu ya. Jadi hadirkan uang yang baik. Jangan kumpulkan uang yang busuk, yang toksik. Tahu ibu toksik? Ya Allah ibu. Panas ya, maklumlah panas. Ustaz lagi diingatkan juga. Sebab yang kedua, kenapa tempat itu jadi berkat? Kedua, karena kata para ulama Aqsa jadi berkat adalah annal Aqsa masjidun. Aqsa itu adalah masjid. Maksudnya kok jadikan tempat kita tempat ibadah. Harus ada berjalan Nabi Muhammad sama adiknya Imam Ali bin Thalib. Berjalan suatu kali berjalan ada unta lagi dikejar-kejar oleh tuannya ngawak panah. Unta berlari ke belakang Nabi Muhammad. Lalu ya Muhammad, tunjukkan aku unta itu, nak aku sembelih. Kenapa kau nak sembelih unta ini? Karena kata dia si unta ini tak nurut aku Nabi Muhammad. Unta ini tidak galak nurut aku ya Muhammad. Ditanya sama unta, ini disaksikan hadisnya sahih. Nabi Muhammad ngomong sama binatang, ngapo kau tak nurut? Ngapo kau tak nurut sama Tuhan kau? Apa kata unta tadi? Ya Rasulullah, ngapo aku tak nurut sama Tuhan aku? Karena Tuhan aku tak galak semayang. Ketika dia tak semayang, ya Rasulullah, ada 70 balak di pucuk rumahnya, aku takut nimpo aku. Supaya rumah tadi kalau tidak semayang, tadi rumah itu rumah musik. Kata Nabi Muhammad, apa bedanya rumah kau dengan kuburan? Rumah yang tak pernah disolati sama rumah tak pernah baca Al-Quran. Kita nak nurut Nabi Muhammad. Habis maghrib baca Al-Quran. Jangan habis maghrib dengan lagu dangdut. Muka TV dengan lagu dangdut. Mana kita nak meladani Nabi Muhammad? Kalau habis maghrib kita buka lagu dan sambil joget pula, mati daster koyak pula belakangnya. Apalagi rumah atau betinanya tak soleha, bahaya bu. Karena perempuan ini madrasatul ula. Perempuan ini sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau betinanya bagus, anaknya bakal jadi bagus. Makanya bu, kalau ibu soleha, rumah jadi berkah. Karena yang megang rumah tuh ibu-ibu. Di tempat kita biar berkat nih, dipegang oleh ibu-ibu, jadi anaknya. Kita takut, kita tahu berita sekarang ada budak 13 tahun betina bu, hilang nyawanya di kuburan Cina. Pernah dengar beritanya tak? Kita nak megangnya anak kita zaman naiknya ibu. Jangan diamkan anak kita keluar tak pakai beruntung. Jangan diamkan anak kita tak semayang. Jangan diamkan anak kita keluar sama lanang. Nah, boncengan bermotor. Tahu dewek lanang banyak kanji, aku tidak. Ustaz ni tak. Rumah keluar sana. Nyok kanji itu. Tidak. Kanji. Saya lagi bukan lanang deh, kanji Cina, kanji kok maaf, bukan Allah.
biar rumah kita berkah, ibu harus jaga sholat. Kata bapak 4 langkah betina ini masuk surga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nyago kehormatan dia, nurut sama laki. 4 ini langsung masuk surga. Ini tempatnya berkat ya. Berkat pertama ada di tempat. Berkat kedua di waktu. Al-barakatu di zaman. Allah letakkan keberkahan itu di waktu. Bagaimana Ustaz? Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang berkah. Malam waktu bukan? Malam waktu bukan? Siang waktu bukan? Sore waktu bukan? Pagi waktu bukan? Apalagi waktu pagi. Betina jangan tidur pagi. Betina jangan tidur habis subuh. Rungkat. Tahu rungkat? Apa? Betina tidur habis subuh bunyi. Tidak dapat doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam hadis menyebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku di pagi hari. Betina kalau tidak bangun pagi, rungkat. Betina pagi-pagi ini harus tiba baca Al-Quran. Barang siapa kata Nabi Muhammad bangun subuh, habis bangun subuh tidak gerak dia setelah sholatnya tetap duduk dalam keadaan sholat, dia baca Al-Quran, matahari terbit terus dia sholat 2 rakaat, maka kata Muhammad haji tam, maka seperti haji yang sempurna. Ini waktu yang bersama. Jangan pagi-pagi buka dangdut nempel besadak kantong dengan kalau. Ya Allah. Ini waktunya ibadah, bukan sholawatan. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wal ni'mah. Ilahi salimil ummah minal afati wal ni'mah wa min rumah baca qasidah sholatullah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Nah, ini yang benar ini Bu ya. Ilahi ya Allah, salim selamatkan umat Nabi Muhammad minal afat kehancuran wan ni'mah pakai qaf. Nun qaf mim tamaruto. Ni'mah bukan nikmat. Ni'mah. Apa arti nikmat Ustaz? Mara bahaya. Kalau kita ganti pakai ain, ni'mah, ya Allah apa sih? Jauhkanlah umat Nabi Muhammad dari nikmat. Sebab itu umat Nabi Muhammad buntu. Salah
jangan nolak itu loh, dengar. Dengar. Hilangi saling. Kamu dengar ke dulu. Mantap lah, soalku bagus. Ya. Hilangi saling minal afati wan niqamah. Muslimat, Masya Allah. Wah, ini sekarang baca sama ya, ilahi ya. Angkat tangan ini doa sama ini. Angkat, ilahi saya. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqamah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqamah. Wa min hammin wa min rummah bi ahlil bariyah. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin tadi yang pertama berkatnya di tempat, kedua berkat di waktu, yang terakhir kata para ulama Allah taruh berkat itu di individualisme. Apa maksud ini? Di setiap uang ini ada berkatnya. Kata Nabi Isa dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis shalah wa zakat. Aku ini dijadikan uang yang berkah, kata Nabi Isa. Di mana aku duduk, aku berkah. Karena Allah wasiatkan aku sholat sama zakat. Macam kita nak tahu diri kita berkat apa tidak, anak kita berkat apa tidak? Satu, tanda yang berkat nih, dengar. Satu, tanda yang berkat. An-nadhar ila wajhi dzikrullah. Memandang wajahnya, ingat Allah. Masya Allah. Itu. Sekarang kamu tengok rai kawan kamu sebelah ni, ingat apa? Tengok kawan sebelah ni. Kalau kamu tengok kawan sebelah kamu ingat Allah, berarti rainya berkat. Tengok sebelah, tengok kawan yang sebelah. Kapan tengok sebelah ni? Oh, cerita ni. Apa ini buta? Allah, buta. Ya? Kaca ini, ibu kacamata ni. Tengok sebelah ni, ingat apa? Oh, berani nanti mantan aku dulu. Ya. Enggak, kita yang di sini potong hijau-hijau ini. Kita sebelah ini, ya Allah, aku ingat dia ini sama-sama majelis, sama-sama kajian. Berapa umur? Berapa umurnya? Masih sehat itu. Masih kiai malah. Dia betul-betul. Nah, Yai ini umurnya cak 25. Yai cak 20. Kita doakan. Yai sama Yai, insya Allah sakinah mawaddah warahmah hati dari Allah. Yang pertama, nak nengok diri wong ni berkat apa dah? Kau nengok gaya dia. Kalau kau nengok gaya dia ingat Allah, pasti gaya dia berkat. Kalau kau nengok gaya dia kena bergosip, tidak berkat. Nengok gaya dia ni nak ngomong kok, tak salah kau. Kalau salah dia tak apa cakap ni. Ni apa? Ngomong memang pula. Kapan marah dia ngomong yo? Main dia lagi setel ngomong yo, bukan dengan suara lain tu. Dengan bebe. Macam mana caranya? Ada orang lewat. Saya kan tu sama saya Yanti. Ada saya kan mana? Siapa namanya? Saya Yanti. Bukan Yanti ni, Yanti yang lain. Saya kan ada orang saya Yanti. Datang.
yang cekan nih ngomong. Ini ngomong tak di kamu? Baik, ada berkat. Takut kaget nenek-nenek. Sampai rumah tak balik lagi. Ya Allah, memang. Tapi ya, cekan itu soleha insya Allah. Nah, doa terus. Jadi kan, kalau orang nak tahu berkat apa tidak, nengok gaib dia, ingat om. Nah, aku nih, nengok gaib ini ingat kodong. Macam apa? Nah, aku nengok Ustazah Haidi, ingat travel umroh. Walaupun aku belum di umroh kan. Walaupun aku di umroh kan oleh Ustazah Haidi, amin. Tanda orang berkat ya, ingat ya. Satu, kalau nengok rainya kita ingat om. Kedua, tanda orang yang berkat itu selalu didoakan baik. Kalau ada orang ngenjuk kebaikan sama kita, apa yang kita balas kata Muhammad? Jazakumullah khair. Semoga Allah balas kebaikan kau dengan setimpal. Doa baik. Ini orang yang baik. Kalau belanja, bu, belanja. Nengok orang sebelah ni sana. Ini diajar Nabi Muhammad. Orang sebelah ni kesian, ya Allah. Makan ni asing pentong, saya asam je lagi. Kita ni kesian, meninggalkan lebih sedikit. Biasanya 3 kebet, lebih ke 4 kebet. Sekebet tunjuk ke dia. Di doa uang, jazakumullah. Kau ni orang baik, semoga cuba orang tak berkah. Didoakan uang mati gancang. Benar, uang tak berkah. Maafnya, tak berkah. Gawe tak benar. Gawe tak benar. Ada uang di kampung itu budak-budak galak ngebel motor tau. Wong. Apa doa uang? Kapan tak budak mati gancang? Benar tak sih kan? Benar. Nganggu uang. Apa lagi? Kau salah berkawan sama ibu itu. Kalau bergosip dia itu. Kau salah berkawan sama ibu itu. Kalau ada DWC dan cuci tangan dia tidak apa. Bukan besar nak ketawa dia lepas ibu itu. Ayo deh. Yang pertama tadi apa? Nak tahu diri dia. Ya Allah ibu ini nak bocor aja depan Allah. Ayo bu, bayar tempat sekolah. Ini kita nak tahu yang berkat kata para ulama. Pertama apa? Kalau ini makanya dia ingat. Yang kedua selalu didoakan bang. Sepanjang kalau berkat selalu didoakan bu. Kapan aku dampak revolusi ini? Kapan dia datang lewat kaki yang cekuk? Kenapa tak senang? Tak berkat, tidak ber. Yang ketiga, tanda yang berkat. Ingat ini yang ketiga tanda berkat. Cara ada tanda yang berkat nomor 3, dia dekat selalu dirindu. Jakate, Manchester United, Jakate, Cianti, Jakate, Cianti. Ditanya itu berkat. Kalau ketidakhadirannya itu kata para ulama dirindukan. Agamika mustaqul li ghairik. Ketidakadaannya itu menjadikan rindu kepada orang lain berarti berkat. Kau tak hadir ditanya itu mana Cianti ya? Biasanya dia ke depan. Dia yang masuk Fakulta tu. Tidak ada Cianti. Kita aku, oh dia nak sehat Cianti. Oh kita doakanlah biar kesehatannya sembuh. Biar lakinya banyak duitnya. Pajak dari apa? Oh doakan. Oh sila. Jodoh aku malu. Ya Allah saya kalau meninggal doakanlah laki Cianti yang telah meninggal insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik. Jangan ada jodoh lagi. Nah itu tanda-tanda orang yang ingat sekali lagi sama menjadi orang berkat melok Muhammad. 1, kalau nengok lainnya ingat utang Allah. Dia berkat. Nengok lainnya ingat Allah. Kedua, selalu didoakan uang baik. Ketiga, Selalu dirindukan. kalau tidak kate dirindukan oleh orang lain. Nah,
kalau kau ada kate, dan ditanya wong, cak-cak gak tahu. Siapa ada wong kamu tahu? Mana ya kate itu? Siapa itu? Teman-temannya? Siapa dia? Ya, gak kenal wong. Gak ada diri itu kan, gak ada di sana wong. Berarti kurang insya Allah hidup kita berkat, amin ya Rabbal. Tempat kita berkat, amin. Waktu kita berkat, diri kita berkat, keluarga kita berkat, anak keturunan kita berkat. Semoga kita pandang umur dalam taat, dalam berkat, sehat afiat, bahagia, selamat dunia akhirat. Angkat tangan kita doa sama-sama. Semoga diberikan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Semoga tambah soleh, tambah takwa, tambah istiqamah. Diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Warga sakinah mawaddah warahmah. Dimudahkan hajat urusan dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Amal ibadahnya diterima oleh Allah. Aib-aibnya ditutup oleh Allah. Muslimat NU tambah jaya, tambah sukses, tambah berkat, tambah manfaat, meninggal husnul khatimah fi khair wa afiyah, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad wa ila hadrat Nabi Muhammad SAW bi sirril Fatihah. Tak terasa sejam setengah jaman, tapi insya Allah ada maaflah kalau ada salah-salah atau salah-salah perbuatan. Aku duduk sini tengok kamu ingat wong tuaku. Wong tuaku mamaku yang meninggal 4 tahun yang lalu. Ingat kamu ini menang aku sama mamaku. Insya Allah mama juga di sana sehat. Sehat walafiat dan akhir akhir. Insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik. Senang di sana, amin ya Rabbal alamin. Minta maaf kalau banyak penasaran cerita cowok Lembang banyak penasaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.